wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Harmalia. Saya bertugas di SD Negeri 008 Teluk Tuasan, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Saya sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2021. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Berikut ini saya tampilkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jember. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sehat semua? Sehat. Apakah kalian hadir semua pada hari ini? Tidak. Oh, ada yang tidak hadir? Ada. Mana Eja? Sakit. Sakit. Naira? Sakit. Oh iya. Kalau begitu kita doakan ya, semoga teman kita cepat sehat. Kemudian bisa mengikuti belajar seperti kita ya. Amin. Nah, tidak bosannya ibu ingatkan ya, karena sekarang masih dalam keadaan pandemi, kita harus menjaga protokol kesehatan, mematuhi ya protokol kesehatan. Apa saja dia nak? Memakai Ya, masker. pakai masker, apalagi Jaga jarak. menjaga jarak, Menghindari kerumunan. Ya bagus. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah COVID ya. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita tepuk anak pintar dulu. Masih ingat kan nak? Masih. Ayo, 1, 2, 3. Aku anak yang pintar, rajin sekolah, rajin belajar, patuh sama ibu guru, sayang mama dan papaku, tidak rewel, tidak cengeng, tidak nakal. Iya, terima kasih semuanya. Nah, artinya kalian tidak boleh cengeng, nakal ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doanya? Iya, kita silakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman
hidup. Silakan buka bukunya, Nak. Nah, halaman 13. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambarnya ya. Nah, setelah kalian belajar pada hari ini, itu diharapkan nanti kalian bisa menemukan kata khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalian bisa menyusun informasi lisan atau tertulis tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalian bisa menganalisis contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan kalian bisa menceritakan pengalaman hidup yang sesuai dengan pengalaman rasa bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, Nak, di rumah kalian itu ada makhluk hidup apa saja yang kalian ketahui? Ada kucing, ayam, cicak, apa lagi? Nyamuk, iya, apa Ihin? Iya, lalat, betul sekali. Nah, apakah kalian tahu bagaimana dia bergerak? Iya, kucing bagaimana, Nak, dia bergerak? Berjalan. Kemudian kupu-kupu Sita bagaimana dia bergerak? Dengan terbang. Kupli tadi apa aja makhluk hidup yang ada di rumahnya? Kucing. Bagaimana dia bergerak, Nak? Berjalan, betul sekali. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Ayo sekarang kita perhatikan gambar ini, Nak. Nah, nih. Sudah lihat, Nak? Sudah bisa dilihat? Yang pertama ada gambar apa? Burung. Yang kedua? Ikan. Kemudian? Kucing dan tumbuhan. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya, Nak. Nah, bagaimana cara hewan tersebut berpindah tempat? Apakah tumbuhan juga berpindah tempat? Dan bagaimana cara tumbuhan bergerak? Selanjutnya, makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup itu bergerak berbeda-beda ya. Nah, kita perhatikan yang pertama itu ada gambar apa, Nak? Gajah. Gajah bergerak dengan berjalan. Kemudian ikan. Ikan bergerak dengan apa? Berenang. Kemudian kupu-kupu bergerak dengan terbang. Bagus sekali. Jadi cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Ada yang dengan berjalan, ada yang dengan berenang, kemudian ada yang dengan terbang. Iya. Nah, kalau tadi ikan bergerak dengan berenang, kemudian kupu-kupu dengan terbang, kucing dengan berjalan, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Iya, bergerak. Tapi bagaimana tumbuhan itu bergerak ya, Nak? Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Iya, jadi tumbuhan juga bergerak. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Yaitu batangnya mengarah ke cahaya matahari. Kalau misalnya tumbuhannya ada di depan rumah kita taruh di depan, nanti kita akan melihat kemana arah cahaya matahari, arah ke sanalah batangnya akan bergerak. Jadi tumbuhan bisa bergerak, tapi dia tidak dengan berpindah ke tempat. Kemudian akarnya, kemana akarnya bergerak? Ke dalam bawah tanah. Betul sekali. Jadi ciri yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ayo yang kedua apa? Masih ingat tidak kemarin? Apa yang kedua? Bernapas. Betul sekali. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Ayo, kalian bernapas dengan apa? Paru-paru. Betul sekali. Jadi ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Makhluk hidup bernapas juga berbeda-beda. Nah, kita perhatikan, Nak, gambar yang pertama di situ ada gambar apa? Ada manusia, kucing, ayam. Nah, bernapas dengan apa, Nak? Paru-paru.
juga berbeda. Manusia, kucing, ayam itu bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Kemudian belalang bernapas dengan trakea. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bisa bernapas, nak? Bisa, betul sekali. Karena kalau dia tidak bernapas, berarti dia tidak hidup. Nah, pernapasan pada tumbuhan, apakah ada yang tahu? Tidak, iya. Alat pernapasan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan stomata. Stomata itu terdapat pada daun tumbuhan, pada lubang-lubang kecil yang ada di daun tumbuhan, ya. Yang kedua, lentisel, ya. Itu terdapatnya pada permukaan tumbuhan, ya. Nah, jadi alat pernapasan pada tumbuhan tadi ada berapa, nak? Yang pertama, stomata yang terdapat pada daun. Kemudian yang kedua adalah lentisel pada permukaan tumbuhan. Iya. Kemudian selain bernapas, ciri makhluk hidup yang ketiga yang selanjutnya yaitu tumbuh. Nah, bagaimana ciri tumbuhan itu tumbuh? Ayo, tumbuh maksudnya adalah bertambah tinggi dan berat ukurannya. Nah, tumbuhan itu tandanya dia tumbuh itu semakin tinggi. Nah, semakin hari tumbuhan semakin tinggi. Itu artinya tumbuh. Kemudian apalagi daunnya semakin banyak. Iya, itu tandanya tumbuhan itu tumbuh. Bagaimana dengan kalian, nak? Nah, apakah kalian juga tumbuh? Iya. Ayo, siapa yang berani menceritakan? Ceritakan kalian dari kelas 1 sampai sekarang. Siapa yang berani? Saya, Bu. Ayo, siapa dulu? Saskia, silakan Saskia. Ayo. Waktu saya kelas 1, tinggi saya 100 cm. Iya. Dan waktu kelas 2, tinggi saya 110 cm. Iya, apa lagi, Dan nak? waktu kelas 3, tinggi saya 120 cm. Iya, bagus. Itu artinya Saskia tumbuh dari kelas 1. Katanya ukuran tingginya hanya 100 cm. Kemudian di kelas 2 naik lagi jadi 110 dan sekarang naik jadi 120. Nah, siapa lagi yang ingin menceritakan? Saya, Bu. Ayo Sita, silakan. Kelas 1, berat saya 16 kilo. Iya. Berat saya 20 kilo. Iya. Dan kelas 3, berat saya 24 kilo. Iya, bagus. Itu juga artinya Sita tumbuh. Yang tadinya hanya 19 kilo di kelas 1, di kelas 3 sekarang sudah 20 lebih kilonya. Itu tandanya kita tumbuh. Ayo, siapa lagi yang ingin menceritakan? Masih ada? Ada? Tidak ada? Ayo, Solihin juga tumbuh ya, Solihin? Iya, dari kelas 1 sampai di kelas 3 berat badannya berbeda kan? Iya, kemarin mungkin hanya 18 kilo, sekarang sudah 25 kilo. Nah, itu artinya kalian tumbuh. Nah, di sini kita bisa lihat itu lagi bayi, mungkin kalian bayi, setelah bayi jadi balita, setelah balita jadi anak-anak seperti kalian, baru deh remaja dan dewasa seperti ibu. Itu yang disebut dengan tumbuh. Nah, selanjutnya selain tumbuh, apalagi ciri-ciri makhluk hidup, nak? Berkembang biak. Iya, betul sekali. Berkembang biak. Jadi cara berkembang biakan pada makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan beranak, ada yang berkembang biak dengan bertelur. Iya, betul sekali ya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah
kucing, ada kuda ya. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ayam, bebek, cicak, apa lagi? Iya, itu hewan, contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Bagaimana dengan manusia? Iya, dengan melahirkan. Nah, kalau begitu coba kalian buka halaman itu 13 ya. Sudah ada kalian lihat. Ibu ingin kalian maju ke depan ya. Menuliskan cara perkembangbiakan pada makhluk hidup ya. Nah, boleh kalian maju ya. Siapa yang mau maju menuliskan? Nanti kalian buat di sini nama makhluk hidupnya, apakah dia melahirkan atau dia bertelur. Ayo, siapa yang duluan mau maju? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ya, silakan Sita. Nah. Baik, ingat ya, kalau mau menulis itu di awal kalimat harus menggunakan huruf besar ya. Ya, gunakan huruf besar ya. Ya. Kemudian selanjutnya menggunakan huruf kecil ya. Ya, kelinci. Ya, iya. Betul nah sekali. Jadi, kalau teman-teman kita sudah membuat nama-nama hewan dan cara berkembang biaknya. Ayo coba baca Kupli. Baca nomor 1 apa Kupli? Iya, berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Solihin, baca Solihin nomor 2. Kambing. Iya, berkembang biak dengan cara apa nak? Melahirkan. Iya, melahirkan. Seterusnya baca Sita. Kucing. Iya, berkembang biak dengan Melahirkan. iya. Kemudian Sugeng baca Sugeng. Iya, berkembang biak dengan Bertelur. iya. Kemudian baca Zahra. Ikan. Habis ular Zahra. Sapi. Iya, berkembang biak dengan apa nak? Melahirkan. Iya, yang terakhir baca Gita. Ikan. Iya, berkembang biak dengan apa nak? Bertelur. Iya, betul sekali. Jadi itu nama makhluk hidup dan cara perkembangbiakan. Nah, ada kelinci dengan melahirkan, kambing juga melahirkan, kucing, ular, kemudian sapi, ikan itu dengan bertelur, ular juga dengan bertelur. Terima kasih anak ibu ya. Nah, selanjutnya kalau tadi ciri makhluk hidup itu dapat berkembang biak, yang sekarang ciri makhluk hidup adalah tumbuhan dan hewan jenis tertentu adalah hewan yang makan tumbuhan seperti kambing, kuda, dan sapi. Ya, jadi manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan. Kemudian hewan juga ada yang makan tumbuhan dan sesama hewan lain. Coba kita manusia perlu makanan dan air ya. Nah, ya manusia memakan tumbuhan seperti apa nak? Sayuran. Ya, pernah makan sayur? Pernah. Kemudian kita makan
Hewan seperti apa, Nak? Ayam. Ayam. Apa lagi? Sapi. Apa lagi? Iya, itu semuanya lezat sekali ya. Bagus untuk kita konsumsi. Kemudian hewan yang memakan tumbuhan. Ayo, apa dia? Sapi. Solihin, apa hewan yang memakan tumbuhan, Solihin? Ayo. Apa, Solihin? Kambing. Betul sekali, Gita. Apa contoh hewan yang memakan tumbuhan? Kuda, iya. Nah, kalau itu hewan yang memakan tumbuhan seperti kuda, sapi, kambing, bagaimana dengan hewan yang memakan hewan lain? Ayo, sebutkan. Apa dia? Cicak. Makanannya apa, Saskia? Nyamuk, betul sekali. Ayo, apa lagi, Nak? Apa? Ular. Iya, apa makanannya, Nak? Ayam. Apa lagi? Apa? Elang. Makanannya apa? Iya, bagus. Elang makanannya ayam. Jadi ada hewan yang memakan tumbuhan dan ada hewan yang memakan hewan lain. Ini kayaknya anak-anak ibu kurang semangat ini. Harus kalau ditanya harus semangat jawabnya ya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Ayo, masih ingat tepuk semangat? Nah, ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dijawab, biar kita suasananya makin asik dan tidak mengantuk. Nah, jadi kalau tadi manusia memakan tumbuhan dan ada memakan hewan juga, hewan ada yang memakan tumbuhan dan hewan lain, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga makan, Nak? Iya, tumbuhan juga perlu makan dan air. Jika dia tidak makan, tidak dikasih air, maka dia tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup. Nah, bagaimana cara tumbuhan makan? Nah, tumbuhan memproses makanannya pada daun. Jadi, daun tugasnya adalah memasak. Tapi ketika tumbuhan memasak dibantu oleh cahaya matahari. Nah, kemudian akar itu menyerap zat-zat hara atau air dari bawah tanah. Kemudian dibawalah oleh batang sampai ke seluruh tumbuhan ya. Kemudian nanti sampai di daun, barulah daun memasak. Setelah masak, nah proses masaknya itu disebut dengan fotosintesis. Apa, Nak? Fotosintesis. Iya. Jadi setelah dia selesai masak, kemudian dialirkannya lagi ke seluruh tubuh tumbuhan. Maka dari itulah dia tumbuhan bisa makan dan menyerap air. Ya. Nah, sampai di sini anak ibu sudah paham? Ya. Apa ada yang ingin bertanya, Nak? Iya. Kalau begitu kita lanjutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Coba ibu tanya, Solihin, pernah tidak matanya disentak kawan? Iya, apa yang kamu lakukan? Silau. Kemudian kamu menutup mata. Iya, itu artinya kamu peka terhadap rangsang. Kemudian Asmi, ketika melihat matahari, apa yang kamu lakukan? Menutup mata. Betul sekali, itu artinya kita peka terhadap rangsang. Kalau kita peka terhadap rangsang, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga ada yang peka terhadap rangsang? Ayo, tumbuhan apa, Nak? Putri malu. Iya, di sini kita bilangnya apa, Nak? Susupan. Ya, sering tidak ibunya masak susupan? Sering. Bikin sayur apa, Nak? Iya, kalau kita orang Banjar bilangnya gangan berkaroh ya. Itu sangat enak, makanan tradisional orang Banjar ya. Nah, jadi daun susupan atau daun putri malu juga peka terhadap rangsang. Selain daun putri malu, apa ada lagi, Nak, tumbuhan yang peka terhadap rangsang? Yaitu cacar Cina, yang ketika disentuh dia menutup. Iya. Nah,
hewan yang peka terhadap rangsang? Ada. Ya, apa dia? Seribu. Ulat kaki seribu. Yang bila disentuh dia langsung menggulung. Ayo, di sini kita bilangnya apa, Nak? Ulat gobok. Betul sekali. Ayo, siapa yang pernah menyentuh ulat gobok? Banyak sekali ya. Berani ya, Sugeng ya. Kemarin ketika Sugeng sentuh, bagaimana dia, Sugeng? Langsung menggulung. Iya, Saskia? Iya? Iya. Si Gita juga pernah ya menyentuh ulat gobok. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ada tidak yang takut dengan ulat gobok? Ada tidak yang takut? Iya, geli ya. Nanti boleh kalian kalau takut memegangnya dengan tangan, kalian boleh menggunakan kayu. Sentuh aja badannya, maka dia langsung menggulung. Itulah artinya bahwa hewan juga ada yang peka terhadap rangsang. Nah, selain ulat gobok, apa lagi, Nak? Landa. Ayo, siapa yang pernah lihat landa? Saskia, Asmi, siapa lagi? Asmi di mana lihatnya? Di TV. Iya. Kemudian Saskia di mana lihatnya, Nak? Di kebun binatang. Berarti Saskia sudah pernah ya lihat landa secara langsung. Memang biasanya kalau di kebun binatang itu hampir semua binatang di sana ada ya. Mudah-mudahan nanti yang lain diberi kesempatan juga untuk pergi jalan-jalan melihat binatang-binatang yang ada di kebun binatang seperti landa. Nah, landa apabila disentuh maka dia langsung menutup badannya ya. Iya, itu artinya landa juga peka terhadap rangsang. Nah, ayo anak ibu kita ulangi lagi ciri-ciri makhluk hidup. Dari yang pertama, apa dia, Nak? Bergerak. Kemudian bernapas. Kemudian tumbuh. Apa lagi? Berkembang biak. Kemudian makanan dan air. Yang terakhir peka terhadap rangsang. Sampai bisa. Tadi apa saja, Nak? Iya, daunnya panjang, kemudian daun sejajar, merupakan daun sejajar. Akarnya memiliki akar serabut. Batangnya itu bulat silindris. Kalau dipotong biasanya bagian-bagian tengahnya itu memiliki lapis-lapis ya. Nah, kemudian pada belalang tadi ciri-cirinya apa? Memiliki dua antena. Kemudian ada sayap. Untuk apa? Terbang. Kemudian belalang itu memiliki mulut untuk mengunyah dan menggigit. Jadi belalang itu bisa menggigit ya. Nah, kemudian belalang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, kita sudah belajar tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu kita diciptakan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur itu silakan buka bukunya, Nak, halaman 19. Ya, halaman 19 kalian baca dulu dalam hati bacanya ya, Nak. Ya, kalian pahami isi bacanya. Sudah, apa yang kalian baca? Ya, tentang bersyukur pada Tuhan. Jadi kita bersyukur, sikap bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Apa lambangnya, Nak? Bintang emas berlapangkan hitam. Iya, nah jadi pengamalan sila pertama Pancasila ini salah satunya adalah bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Itu sangat banyak sekali ya. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita itu harus kita syukuri. Nah, salah satunya sikap bersyukur itu yaitu tidak membuang makanan yang sudah kita miliki. Jadi kalau kalian merasa misalnya makanan kalian itu banyak, kemudian tidak habis, bagusnya kalian sedekahkan.
kasih sama tetangga atau yang orang lain yang memerlukannya. Tapi jangan sampai kita buang, karena itu merupakan sikap bersyukur. Artinya kita bersyukur kalau kita diberi Allah makanan, ya. Jadi jangan dibuang-buang. Kemudian bersedekah itu juga merupakan sikap kita bersyukur. Apalagi nak? Menjaga kesehatan tubuh itu juga sangat perlu kita lakukan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana caranya, nak? Ayo, bagaimana sih, Kak? Cara kita menjaga kesehatan tubuh kita? Mencuci tangan sebelum makan. Apa tadi, Saskia? Iya, memotong kuku. Jangan sampai kuku kita panjang. Ayo, coba perhatikan kukunya. Ada tidak yang panjang? Nah, yang panjang tolong dipotong, karena itu tanah atau kotoran masuk ke dalam kuku. Ketika kita makan nanti masuk, bakterinya masuk ke dalam tubuh. Akhirnya kita sakit. Nah, jadi kesehatan itu perlu kita jaga. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian apalagi, nak? Contohnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bagaimana, nak, contohnya kita menjaga kebersihan lingkungan? Dengan bergotong royong. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian apa lagi contohnya? Menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Kalian kan sudah tahu makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, di rumah kalian ada apa saja? Bunga. Jadi bunga itu bagaimana cara kita merawatnya? Disiram dan diberi pupuk. Betul sekali, supaya bunganya subur dan tumbuh. Kemudian apalagi tadi? Kucing. Bagaimana cara merawat kucing? Memberi makan dan minum. Kemudian dimandikan supaya kucingnya tetap sehat. Jadi kalau dia sehat, nanti dia hidup dan berkembang biak. Nanti beranak, kucingnya semakin banyak. Nah, sampai di sini anak ibu ada yang perlu ditanyakan? Semuanya anak ibu rasa kalian ini sudah paham tentang bagaimana cara kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tadi Sita sama kawannya yang lain menunjukkan bahwa pilihannya adalah sikap bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pernah dilakukan adalah apa tadi? Bersalaman ketika mau pergi sekolah. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah orang yang telah membesarkan kita dari kecil sampai besar. Nah, itu wajib kita syukuri. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi bersalaman dengan orang tua supaya kita patuh terhadap kedua orang tua kita, ya. Kemudian kelompok hafizah apa tadi yang dilakukan? Pernah dilakukan? Menjemur pakaian. Ya, membantu orang tua menjemur pakaian. Kata hafizah, mamanya sibuk masak, sibuk jaga adik. Hafizah punya adik ya di rumah? Oh iya, pintar itu ya, mau membantu orang tua. Kemudian Sugeng bersama temannya yang lain tadi menceritakan tentang bersedekah. Ayo, kalian pernah tidak bersedekah? Pernah. Iya, yang kelompok ini tentu sudah bersedekah ya, karena tadi contoh yang diambil adalah bersedekah. Jadi bersedekah merupakan perbuatan yang mulia. Kita merasa bersyukur bahwa kita diberikan Allah kelebihan berupa uang atau makanan. Nah, itu harus kita sedekahkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Ibu Puna pakai bajunya. Nah, sampai di sini anak ibu ingin bertanya, dari tadi sampai sekarang itu apa saja yang kalian pelajari, nak? Sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
lagi? Ciri-ciri makhluk hidup. Ayo bersama-sama kita ulang lagi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, makanan dan air, berkarat rangsang. Bagus sekali. Kemudian kita belajar tentang rasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa saja tadi contohnya? Seperti menjaga kesehatan. Kemudian apa lagi? Tidak membuang-buang makanan. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Apa lagi? Menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Nah, selain itu apa lagi? Ayo. Bersedekah, membantu teman yang jatuh. Tadi kan sudah kita kerjakan di LKPD tadi. Apa saja lagi tadi gambarnya, Nak? Sikap bersyukur itu tadi bergotong royong. Kemudian ada juga sikap yang salah tadi. Apa dia? Berkelahi, membuang makanan. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita perlu melakukan perbuatan yang terpuji. Yang tidak terpuji jangan kita lakukan. Nah, sampai di sini anak ibu ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, kalian silakan kerjakan evaluasi ya, Nak. Nah, kalau tadi kan kerja kelompok. Sekarang untuk evaluasinya ini sendiri-sendiri ya. Tidak boleh kerja kelompok. Nah, silakan kerjakan. Sudah boleh diantar. Mungkin sampai di sini dulu. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Akhiri dengan baca doa. Kita baca Fatihah saja secara bersama-sama. Yuk, siapa yang mau pimpin, Nak? Baca Fatihahnya. Ya, silakan Hafizah. Pembelajaran berikutnya ya. Sampai di sini dulu. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.